wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alda Nureli, NIM 028 dari tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan initial assessment sistem pernapasan pada pasien dengan kasus terdapat seorang pasien bernama Nona A mengalami kecelakaan lalu dibawa ke IGD dengan kondisi tidak sadar, mengalami cedera tulang belakang dan mengalami gangguan sistem pernapasan berupa suara pernapasan stridor dan terdapat sumbatan pada jalan napas. Dari kasus tersebut saya akan melakukan tindakan membuka jalan napas menggunakan jaw thrust, lalu membuang menggunakan crossfinger, lalu melakukan tindakan pemasangan opa. Tujuan dari jaw thrust adalah untuk membuka mulut pasien di mana pasien dalam atau mengalami yang namanya cedera tulang belakang atau cedera spinal. Sedangkan untuk tindakan crossfinger adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengambil sumbatan benda padat maupun yang lainnya di jalan napas agar sumbatan tersebut dapat dihilangkan. Lalu untuk tindakan pemasangan opa, tujuannya yaitu untuk mematenkan jalan napas pasien agar napasnya tetap kuat. Untuk alat-alatnya seperti ini. Untuk alatnya yang pertama yaitu ada pengkok, lalu sarung tangan, ada masker bedah, terus di sini ada bak instrumen, lalu ada kasa steril, ada tong spatel, lalu ada mayo. Di sini saya menggunakan sosis. Untuk melakukan tindakan, yang pertama dilakukan adalah pastikan untuk aman diri, lingkungan dan pasien. Untuk aman diri, kita menggunakan APD berupa sarung tangan latex dan masker. Lalu setelah memakai APD untuk aman diri, kita pastikan lingkungan pasien aman dengan menjaga privasi pasien. Setelah lingkungan dipastikan aman, kita pastikan aman pasien dengan cara menjauhkan benda-benda yang berbahaya dari sekitar tubuh pasien. Setelah memastikan diri, lingkungan, dan pasien aman, lalu kita akan melakukan tindakan pengkajian sistem pernapasan sebagai berikut. Lalu kita lakukan tindakan initial assessment pengkajian jalan napas pada pasien. Nah, sebelum melakukan pengkajian jalan napas, kita pastikan dulu pasien ada cedera tulang belakang atau tidak. Nah, sesuai dengan kasus yang sudah dijelaskan tadi, pasien terdapat cedera tulang belakang, maka untuk membuka jalan napas menggunakan teknik jaw thrust dengan cara seperti ini. Perawat berada di atas kepala pasien, lalu kita pegang dalam pasien seperti ini, lalu kita buka perlahan seperti ini. Nah, setelah kita buka mulut pasien, kita lihat apakah terdapat sumbatan atau tidak di dalam rongga mulut pasien. Dalam kasus tadi yang sudah dijelaskan terdapat sumbatan berupa benda padat, maka kita lakukan pembersihan jalan napas menggunakan teknik crossfinger dengan cara seperti ini, mengambil benda padat tersebut dari mulut pasien, kita ambil lalu kita buang ke pengkok. Nah, lalu kita pastikan lagi apakah sumbatan tersebut masih ada atau sudah tidak ada. Nah, jika sudah tidak ada, maka kita lakukan pemasangan opa. Nah, untuk pemasangan opa sendiri, karena pasien mengalami cedera tulang belakang, maka kita meminta tolong orang lain untuk memegangi kepala pasien. Mbak, tolong pegangkan ini. Setelah meminta bantuan kepada orang lain untuk memegangi si pasien, lalu kita bisa langsung melakukan tindakan pemasangan opa. Untuk yang pertama, tindakan pemasangan opa yaitu kita pastikan atau ukur opa ke pasien untuk menyesuaikan ukurannya dengan cara mengukur dari ujung mulut sampai ke pangkal seperti ini. Nah, setelah kita minta tolong kepada orang lain untuk memegangi si pasien, kita bisa langsung melakukan tindakan pemasangan opa. Untuk langkah pertama yaitu kita ukur opanya sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita ukur dari pangkal ujung mulut ke pangkal sini seperti ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, setelah kita ukur dan kita siapkan mayo yang sesuai, setelah itu kita dapat membuka mulut pasien dengan bantuan tong spatel seperti ini.
kita buka ya mulut pasien, lalu kita bersihkan menggunakan kasa steril. Kita bersihkan. Nah, setelah dibersihkan kita dapat langsung memasukkan mayo yang sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut. Kita masukkan mayo dengan ujung menghadap ke palatum, kita putar 180 derajat sehingga obat tersebut menghadap ke orofaringeal. Nah, setelah obat selesai dipasang, lalu kita observasi apakah obat tersebut sudah sesuai dan kita periksa apakah jalan napas pasien sudah lancar dan obat tersebut bisa kita fiksasi menggunakan. Nah, setelah kita pastikan obatnya sudah sesuai, karena pasien tadi mengalami cedera tulang belakang, maka pasien dapat diberikan nekolar di leher seperti ini. Dipasang nekolar, kita dapat merapikan pasien, lalu merapikan alat yang kita bawa, lalu kita melepas handscoon, dan kita cuci tangan, lalu kita lakukan pendokumentasian. Setelah dilakukan tindakan tersebut, kita lakukan pendokumentasian, yaitu pada tanggal 27 November pukul 09.00 telah dilakukan tindakan pembebasan jalan napas dengan teknik Jawa Trust dan cross finger, lalu dilakukan tindakan pemasangan opak pada rangkaian di dalam tanda tangan alat berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.